Jenazahnya sampai keluar kubur, dasarnya banjir. Ah, Kita berada Dokter di Lee, desa yang hilang. Ini adalah desa yang hilang. kuburan Oke. ya. Dan ini masih terlihat Hah? mayat-mayatnya. Ini keluar bener bang jenazahnya bang dari kubur ini mah. Bahlul, Aduh, Bang. memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Aduh. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Aduh. Bisa-bisanya lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Bahlil klaim pemulihan listrik capai 97%, belum nyala. Bajing aneh mau. Makin tambah anak baik gua sama dia. Kedebong pisang. Ini negara demokrasi, bukan negara bapak moyang lu. Deh gua kecoh lu. Gregetan pisan gua. Oh, aksesnya terputus. Bu, merinding gua. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Aduh. Gunung masih utuh, Aduh. samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar. Indonesia merdeka 80 tahun. Merinding. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Bapak pidatonya nusuk. Lebok sih ya ngejajah Indonesia ya dalam tanda kutip. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membayang. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa topik yang menarik yang mau kita bahas di sini. Yang pertama, Bapak Bahlil. Kenapa sih gitu ya? Sampai netizen pada murka. Semua video udah kita kumpulin jadi satu. Langsung aja kita gas, kita menuju TKPN Play. Halo guys, Warteg Makmur Jaya Warteg terbuka Makmur ya, Jaya. guys. Buka, oke. Makan semuanya. Oke. Menunya masih ready ya. Banjir nggak masalah, yang penting perut kenyang. Oh iya bener, perutnya harus kenyang sih mbak, bener. Enggak, bungkus makan sini. Makan sini aja bang, jadi enak bang. Abang bisa sekalian berenang. Kan kalau misalnya abang ke waterpark, abang bayarnya double. Di sini gratis, cuman bayar makan, abang plus dapat waterpark. Berenang gratis. Boleh juga nih konsepnya perpaduan antara warteg dan waterpark. Tutup kalau kiamat. Selagi etalase belum tenggelam, warung buka. Waktu Makmur Jaya banjir tetap buka, kiamat baru tutup. Kadang setengah hari kalau kiamatnya siang. Kipli, nih kalau sampai berita bener, lu parah ya Kipli. Lu ya yang ngizinin nih 1,64 juta hektar hutan dibabat untuk dijadikan lahan sawit. Terus sekarang nih udah terjadi bencana alam begini di sono, lu pura-pura lu nenteng-nenteng beras ngapain, Pli? Ih, lu berdosa BG lu, Kipli, bener deh lu. Bertanggung jawab lu sama Tuhan lu, Kipli. Bertobat BG, Pli. Tobat, iya. Kalau kata gua mah udah nggak tahu lagi deh. Nggak ikut-ikutan gua, Pli. Kipli. Tapi mbak nggak usah manggil nama Kipli juga mbak, nggak enak kan deh gini-gini juga. Tuh orang tua itu ngobrol gitu. Gue barusan ngeliat berita begini nih, Prabowo minta Mendagri copot yang dicopot bupati itu ya? yang lari dari tanggung jawab saat banjir Aceh. Bener, cabut no yang pergi umroh cabut. Tapi jangan dia doang pak yang dicopot. Nih si berdebah ini juga tuh dicopot nih sama si Raja Juli. Orang lagi pada berduka malah adu nasib. Kan dongok gitu. Kata dia nih, Bahlil pahami korban banjir Sumatera. Saya pernah rasakan gunung meletus, beda. Gondang beda. Gue nguploadin loh. Kalau gunung meletus. Bang, lu ngapa sih bang? Menteri bang, gak usah panggil gondang bang. Emang Gondang Jaya apa bang? Nggak boleh gitu bang. Lanjut bang. Itu emang bener-bener bencana alam. Kalau di Sumatera kayu gelondongan beda. Tempat gua tajong baik lu. Otak mata lo no di Sumatera banyak banget kayu gelondongan pada ngikut banjir. Enak banget gua mau orang ini atur nih.
pendet gue kecoh gue rasanya. Jangan disamain ya gunung meletus sama banjir gelondongan. Yang di Sumatera kayu gelondongan bukan gunung meletus. Deh gue tajong lu. Otak kalau isinya tai. Aduh, bang, lu mah jangan suka gitu, bang. Otak isinya apa tadi, bang? Begini nih, padat banget lo. Makin benci bego mas keling. Tuh lu lihat apa tuh, Bahlil klaim pemulihan listrik capai 97%. Warga Aceh besar belum nyala. Bajingan emang. Makin tambah anak baik gua sama dia. Bukan rakyat dong yang dibohongin sama dia, tapi presiden juga dibohongin sama dia. Iya loh, kan bajingan itu semuanya tato. Udah gitu nih, di tengah bencana melanda, Bahlil usul pilkada dipilih DPRD, sebut agar tak bertele-tele. Kedebong pisang. Ini negara demokrasi, bukan negara bapak moyang lu. Deh gue kecoh lu. Gregetan pisan gua. Ini contoh iblis yang mau merusak demokrasi di Indonesia nih. Nih orang ini. Bion yuk sama gue yuk, Bion. Berdebah lo. Gregetan pisan gue, makanya gue gedeg banget sama dia ini. Pakai ngusulin pilkada dipilih DPRD. Emang ini negara punya bapak moyang lu? Gue jedodin lu, gregetan gue. Bikin rusuh mulu lu. Bion sama gue, gregetan gue sama lu. Pengen gue diajak Bion lo Pak Bahlil. Pak Bahlil ya, undangan terbuka tuh dari abang kita, Bang Cepet Bandet. Berani nggak tuh diajak Bion tuh? Waduh, ada lagi nih. Bahlil sindir SPB swasta jual kopi. Lama-lama tangkinya kita kasih es. Ya elah, gas bang ah. Tuh makin kayak tai kan. Nih lo lihat nih, Bahlil sindir SPBU swasta jual kopi. Lama-lama tangkinya kita kasih es. Muka lo guburin tai. Ngaca apa orang mah, muka lo daki semua itu. SPBU swasta kosong juga karena lo, kebijakan lo. Bajingan lo. Udah enek gua pakai Pertamina. Motor gue sering banget mati di jalan mulu gara-gara pakai Pertamina, BBM busuk. Aduh. Katanya nih anak Rija Khalid ya, Kerry Ardianto, katanya dia pengoplos BBM. Aduh. Orangnya udah ditahan tapi kualitas Pertaminanya makin kayak comberan. Terus nih impor minyak sedot devisa 523 triliun, jadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Rija Khalid udah jadi tersangka, udah jadi buronan, tapi Pertamina masih tekor mulu. Aneh gua. Jadi siapa di sini yang bermain? Kalau emang Kerry yang ngoplos ya, orangnya udah ditahan loh. Ngapa sampai sekarang Pertamina kualitasnya kayak comberan? Gue tanya sama lo. Jangan-jangan lu yang ngoplos. Sekarang SPBU swasta lu susahin. Yang sengsara siapa? Rakyat juga. Banyak yang nganggur gara-gara lu. Gue tajong lu. Bilang pengoplos minyak udah ditahan. Tapi Bang, filter abu-abu dipakai bang. Lu los banget remnya bang. Aduh gua mah. kualitas Pertamina masih kayak comberan. Gregetan banget gua. Jadi siapa di sini yang mainin harga? Siapa di sini yang ngoplos Pertamina? Gua kecoh lo, padat banget lo. Tuh. Aduh, perih banget gua mah, ampun aing. Bahlil cerdas kata Prabowo. Iya, cerdas dalam menipu Prabowo. Katanya malam ini listrik di Aceh 97% menyala semua. Bangke lu. Presiden lu tipu apalagi rakyat. Lam support payah tak samaidah. Aduh. Gua mah ini apa ini coba? Astagfirullahaladzim. Belum ada listriknya ya. Sosok malaikat muncul di samping Prabowo saat menyantap ikan tongkol. Oke, apa sih? Malaikat. Malaikat muncul. You are my sunshine, my... Lu ngomong gitu lu, ngomong gitu ih lu mah. Kok tiba-tiba berubah ada jenggotnya sih? Lu nggak boleh gitu, apaan sih lu mah gitu banget sih. Netizen temukan postingan Twitter Menteri Kehutanan Raja Anthony tahun 2020. Oh iya bener guys. Apabila suatu urusan diserahkan kepada seorang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nabi Muhammad SAW. #Anies tenggelamkan di. Aduh perih gue mah nih. Tadi siang waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak. 93% akan menyala. Oh ini ada videonya kan? Malam ini nyala Pak. Malam ini nyala.
Seluruh Aceh 93%. 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Real. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Aduh. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Iyalah. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Pak Bahlil keterlaluan ih. Udah ngeprank masyarakat, ngeprank presiden. Wah, kebangetan nih Pak Bahlil nih, nggak boleh gitu ih. Aduh, Bahlul PA. Aduh. Semalam kau bilang sama Pak Prabowo hari ini udah normal listrik di Aceh, tapi sampai ini hari listrik masih nggak ada. Aduh. Bahlil PA. Aduh. Jangan asik kau tokohi Pak Prabowo. Bahlul. Pak Prabowo, jangan percaya kali sama si Bahlul itu Pak Prabowo. Iya, beranian. Penipu dia Pak Prabowo. Di Aceh belum ada listrik yang hidup 100%. Kalau ada hidup pun 30% Pak Prabowo. Prabowo. Ya. Salam dari Aceh Pak. Kami di sini yang di lapangan. Kami di sini yang di Aceh yang merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Prabowo. Gemoiku. Bahlul PA. Cari aman. Seluruh Aceh 93%. Malam ini Aceh semuanya 93%. Apa bang? Ngomong lo bang. Ngomong lo. Yakin mas? Yakin mas? Saya tidak bisa telepon orang tua saya dari kemarin. Tolong bapak, tolong. Tahu orang tua saya pak, dari awal kejadian musibah sampai sekarang nggak pernah ngerasain lampu. Aduh, kasian banget bang. Oh, 93%. Lah berarti 7%-nya kampung. Kampung lu bang. Iya bang, kampung lu bang. Ambuk aja tuh bang lah. Bahlul, aduh, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Aduh. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih, gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? HP. Coba kalian jawab. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi tuh lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Aduh. Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Bahlil, abis lu Bahlil. Setelah saya teliti, salah satu penyebab banjir kali ini adalah air. Gak kepikiran loh, cerdas banget. Kuliahnya di Afrika sih sama babon. PA. King Tecala, penyebabnya tuh gara-gara hutan gondol. Kita harus menanam kembali. Harap tenang, ini ujian. Besok tim saya akan menanam 1000 putri madu. Jangan sampai gue rebonding ya tuh rambut. Kamu tahu penyebab utama desa ini banjir? Kalian terlalu banyak berak sampai mampet di got. Aduh. Tai saya kecil ya. Bohong tuh, udah gede ngelingkar lagi. Lu di pihak mana sih? King, ngontan dulu yuk biar kelihatan kerja. Oke, tunjuk sungai, tunjuk langit, angkat beras. Lebih cepet King, butuh 30 foto nih. Kok tenggelam aja tuh? King, pabrik kertas saya butuh pohon lagi untuk dipotong. Potong saja, asal jangan persenanku yang kau potong. Aman, yang penting sama-sama cuan. Nah, cari apa? Cari kejujuran, siapa tahu masih ada. Endingnya ngena banget sumpah. Ini asli abang kita ini emang paling jago banget nih kalau udah urusan yang begini-begini nih. Jitu banget ya. Pak Presiden, Bapak di situ Pak, kami di sini Pak. Ini kondisi Aceh Utara sekarang Pak. Kalau memang ini masih layak jadi perkampungan Pak, tolong dibantu Pak. Kami sangat membutuhkan Pak. Parah sih. Kami di sini kelaparan, konsumsi minim. Untuk menuju kemari itu kita membutuhkan waktu, membutuhkan jalan, akses itu sangat dibutuhkan Pak. Parah ya. Di sini sekarang ini lumpur semua nih Pak.
Rumah warga hancur, Pak. Kalau memang ini menurut Bapak tidak bisa dijadikan lagi perkampungan, ubah aja, Pak. Masukkan ke HGU, Pak. Jadikan lahan sawit semua, Pak. Biar rata aja masyarakat ini semua, Pak. Pindah kami ke ibu kota. Banjir, sepinggang, bencana nasional. Aceh, Lululanta, tidak seberapa, belum patut dijadikan status bencana nasional. Jadi mohon, Pak, kalau memang kami ini masih dianggap sebagai rakyat, bukan binatang, mohon dibantu, Pak. Aceh berkabung, Pak, berduka, Pak. Yang mati udah ada, yang kehilangan tempat tinggal udah ada, yatim, piatu, nambah, Pak, di Aceh, Pak. Jadi mohon, Pak, dibantu, Pak. Pemerintah kami di sini tutup mata, Pak. Yang dibantu itu daerah yang di pinggir jalan, yang bisa dijadikan lahan untuk pemungutan suara nanti pada saat pemilihan. Betul. Kami anak-anak muda, Pak. Uang kami nggak banyak. 100-200 ya, Pak, kami simpan-simpan, kami bagi-bagi, Pak. Oh my God, abang kita nih. Udah, Pak, cukup sekian, Pak. Saya nggak bisa ngomong, Pak. Jadikan HGU aja itu, Pak, semua, Pak. Itu dapat bantuan kami alat berat tenggelam, Pak. Jadi Bapak bayangkan aja sendiri, Pak, gimana dalamnya lumpur yang kami hadapi, yang harus kami pindahkan untuk kami bangun rumah, Pak. Kalau tanpa bantuan pemerintah, Pak. Cangkul nggak bisa, Pak. Alat beratnya aja sampai tenggelam karena saking dalamnya tuh lumpur ya. Gila. Ini bener-bener emosi yang betul-betul memuncak banget gitu karena ngeliat kondisinya yang betul-betul. Lanjut proses pengemasan dan distribusi bantuan dari KDM untuk korban bencana alam di Malaka. Oh, di Malalak, Kabupaten Agam Sumbar oleh Uda Firdaus dan tim Bluebird Padang. Woi, Bapak KDM ya, bantuannya masih terus disalurkan. Ini masih di Padang kalau yang ini ya. Kita gas. Keren. Jawa Barat. Jadi berarti kami tidak bisa mengambil suasana di sana dengan waktu kami yang sekarang. Mohon sekiranya akan dimaklumi. Terima kasih. Oh, aksesnya terputus. Bu, merinding gua. Astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun khususnya Kang Dede Mulyadi, Bapak Aing Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan sumbangan yang sangat luar biasa khususnya kepada warga Sumatera Barat. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Dede Mulyadi KDM yang telah memberikan sumbangannya melalui paguyuban warga Sunda yang ada di Pasaman ya. Barat. Atur mohon Kang Dede. Yuk, sampurasun. Ini salah satu gubernur yang menurut gua bantuannya tuh berasa banget ya. Berasa banget ya. Ya mungkin kalau untuk nominal 7 miliar bahkan sampai 8 miliar ya. Terakhir nanti akan ada tambahan 1 miliar katanya mau berangkat sih, langsung mau berangkat yang kedua kali. Sekalian mau ngebangunin rumah kalau nggak salah tuh untuk warga yang ada di Aceh tuh, khususnya di Tamiang. Nah, kembali lagi teman-teman, satu-satunya gubernur yang menurut gue berasa banget, walaupun banyak banget dari gubernur-gubernur lain atau pejabat-pejabat lain juga yang memberikan bantuan. Tapi sekali lagi ini punten ya, gue merhatiin gitu teman-teman, kayaknya gila salut sih karena kan terjun langsung ya. Kalau sekarang kan banyak nih bermunculan nih, tiba-tiba bermunculan sekarang nih ya, ada rombongan dari partai yang merah baru-baru bermunculan gitu lah. Kemarin-kemarin kemana aja pada saat gitu. Kalau KDM kan jaraknya nggak begitu jauh lah gitu, abis pada saat bencana langsung bus berangkat gitu ya. Salut, dan dadakan banget gitu, nyari dananya cepet banget gitu guys ya. Ngomongin soal KDM nih teman-teman ya, karena ini menyangkut tentang hutan yang gundul ya kan, penebangan pohon-pohon liar yang akhirnya banjir di Sumatera ini berasa banget tuh ya.
kayu gelondongannya sampai menghantam rumah-rumah warga dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah banget di Sumatera. Ya, universal sih menurut gua, Sumatera hampir semuanya kayaknya banjir gelondongannya tuh berasa banget gitu ya. Ini ada satu pidato yang menurut gue ini mencengangkan banget. Yuk kita gas ya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Merinding. Gunung gundul, sungai keruh, hutan menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang penjajah itu? Telak banget. Iya bener Bapak. Jadi sebenarnya yang menjajah Indonesia itu siapa? Ayo, coba dipikirkan secara logika. Bapak pidatonya nusuk. Lebok sih tanah ngejajah Indonesia ya dalam tanda kutip. Guys, ketemu lagi dengan Doktif, Dokter Detektif. Guys, ini Doktif. langsung ya tanggal berapa Mas Bobi? Tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember 2025. Kita ada di mana? Di Kuala Simpang Aceh Tamiang di area kotanya. Kita di Polres Aceh Tamiang polisi ya. Di sini di pinggir jalan raya. Di sebelah sana ada kantor kejaksaan negeri ya. Dan ternyata guys, di sini kita pukul 7 kurang 10. Listrik tidak ada. Oke ya. Ini baru diupload 6 jam yang lalu loh. Saya tag video ini sekarang sudah masuk jam 2 kurang 15 menit. Artinya kita pukul ke belakang kalau 6 jam. Berarti masih sore tadi. Hari ini per tanggal 10 Desember saya tag video. Ini listrik belum nyala. Kemarin kita juga kesini dan listrik juga seperti itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Mr. Bahlil bahwa listrik 93% nyala Pak Prabowo. Jadi di sini mau teriak Pak Prabowo. Jangan-jangan ini 7%-nya, Dok. Kayaknya ada di Iya, 7% iya. Ada di prank oleh Bapak Bahlil. Pak Bahlil ada sebagai pejabat yang siap dikritik oleh masyarakat. Di sini Doktif ingin mengumumkan kepada para masyarakat Indonesia dan follower Doktif bahwa apa yang dikatakan 93% itu adalah zong. Itu prank ya Pak ya. Betul? Betul ya? Kalau yang objek ini sudah alhamdulillah, sudah menyala. Terima kasih. Sudah berjalan 10 hari lebih. Kami dalam tenda dan tidak ada penerangan sama sekali. 8 jam yang lalu. Penerangan dari senter yang sama kami punya. Bapak Bahlil. Kasian banget loh, belum ada listrik ya. Parah ya. Pada Aceh Pak, untuk bisa full 100% itu besok siang sampai besok malam. Kasihan gue mah sama Bapak Presiden diprengin sama Menteri. Aduh, gue mah ampun ya. Info guys, setelah bencana Sumatera diduga ada sebabnya, kali ini kayu gelondongan terdampar di Lampung. Ada stiker kop Kemenhub dan nama perusahaannya tertulis PT Minas Pagai Lumber. Buat yang penasaran PT Minas itu PT-nya siapa, komen, nanti bakal biru nih. Dan yang bikin gue terkejutnya itu barcode resmi guys, legal. Nih, stiker barcode kuning yang terlihat pada gambar adalah label sistem verifikasi legalitas kayu. Stiker ini dikeluarkan di bawah otoritas Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perusahaan kayu tersebut terkait dengan perusahaan bernama PT Minas Pagai Lumber. Jadi dirancang. Aduh, viral nih. Repot nih kalau udah begini urusannya nih. Memastikan bahwa semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia berasal dari sumber yang sah secara hukum dan dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Stiker ini memiliki nomor registrasi unik, salah satunya teridentifikasi sebagai. Penggunaan label seperti ini digunakan untuk memberikan jaminan legalitas pada kayu yang diperlukan untuk perdagangan domestik dan ekspor produk kayu ke pasar internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Dijual. Dan ini menimbulkan pro kontra. Netizen bilang pantesan Menteri Kehutanan pada diem aja. Dan banyak yang ngarang macam-macam diduga bla bla bla. Kalau menurut kalian gimana guys? Info guys, setelah bencana. Waduh, ngeri. Ini
Kondisi miris pasca bencana, sembako dan cahaya lebih berharga dari rupiah di mata warga Aceh Tamiang. Ini 11 jam yang lalu nih, kita coba gas. Apa? Kalau duit kami nggak minta. Duit nggak minta Pak. Duit nggak minta. Duit nggak berharga. Makanan yang penting. Makanan penting. Apa Pak yang mau diminta di sini? Kami cijoy punya japuin lilin dia belum. Lilin tidak ada lilin penerangan. Tidak ada penerangan. Saya ada. Kasih lilin tuh. Lilin sembako. Iya Pak. Ada lilin ada. Lilin. Ini sama. Tunggu Pak ya tuh. Ini ya sih. Kalau ini sekali saya ini. Jalan awal saya jauh. Itu kayaknya sedih, bahkan ini pun bawa tunggu. Duit nggak mau, dia butuh makanan sama lilin. Bapak Bahlil, tolong tonton video ini Bapak Bahlil. Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong masyarakatmu di kemukiman Windusun Camat, mereka terisolir Pak, mereka kelaparan. Aceh lagi aja. Ini kondisinya ketika mengangkut roda 2 Pak, mengangkut anak-anak, ibu hamil, orang tua. Beginilah kondisinya menyeberangi sungai. Ya, kami menggunakan perahu rakit. Bener-bener ya, jembatan udah nggak ada ya. Hampir saja. Jembatannya udah nggak ada guys, sudah putus. Kencang lagi airnya itu. Pakai rakit gitu. Kemarin saya tembus kemari jalur darat hampir 1 hari baru tembus ya. 1 hari? Hampir 1 hari menggunakan kereta metik. Saat ini kondisi sungai seperti ini, harusnya yang di depan saya ini bukan sungai, melainkan sawah. Ini tumpukan kayu, tumpukan kayu yang dibawa banjir. Ya, ini semua sawah. Cok buka. Kilo yang berat tuna bang. Ini diupload 1 hari yang lalu nih guys. Ini lokasinya di Aceh, Kecamatan Linge. Ini ada deskripsinya, kalian bisa tonton sendiri. BBC News. Silakan seperti itu. Jenazahnya sampai keluar kubur, dasarnya banjir. Ini serius bang? Assalamualaikum guys. Ini kita berada Dr. di Lee, desa yang hilang. Ini adalah desa yang hilang, kuburan. Oke. Ya. Dan ini masih terlihat mayat-mayatnya. Ini keluar bener bang jenazahnya bang dari kubur ini mah. Ini juga terjangan banjir. Ya, masih terlihat kain kafan. Kain kafan. Ya Allah. Ya Allah. Allah berinding gua. Berinding gua teman-teman, berinding seriusan. Ini udah jam 2 soal. Jam 2 malam saya tag video ini teman. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Jangan lupa kalian follow akun TikTok yang video saya reaction. Thank you so much. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.